Oke, sekarang kita bahas tentang elektrolisis ya. Apa itu elektrolisis? Elektrolisis merupakan kebalikan dari sel Volta ya, di mana elektrolisis ini digunakan arus listrik untuk melangsungkan reaksi redoks tak spontan. Nah, itu dia. Ya. Jadi elektrolisis ini arus listrik digunakan untuk membuat reaksi redoks berlangsung ya, reaksi redoks yang tidak spontan gitu ya. Nah, dia rangkaiannya seperti ini ya. Rangkaian seperti ini, wadahnya satu tempat ya. Wadahnya satu tempat, ini namanya elektroda, ini juga elektroda ya. Nah, elektroda ini nanti ada yang elektroda inert ya, inert, ada juga yang tidak inert ya. Inert ini artinya tidak bereaksi, tidak ikut bereaksi ya. Jadi elektroda ini tidak ikut bereaksi ya. Pada kesempatan ini nanti kita bahas yang elektrodanya inert aja ya. Apa aja yang inert? Nah, nanti contohnya ada grafit ya. Ya, itu dan lain-lainnya. Nah, yang kemudian di sini ada elektrolitnya ya, yang mau kita elektrolisis. Elektrolit ya. Elektrolit ini nanti bisa berupa lelehan, bisa juga berupa larutan, seperti itu dia ya. Jadi ini kita rangkaikan. Ini ada larutannya, ini ada elektrodanya. Ini kita hubungkan dengan baterai ya. Pakai kabel, di sini ada baterai ya, ataupun harus listrik juga tidak masalah ya. Harus DC ya. Nah, kita hubungkan seperti itu. Nah, prosesnya ini harus konsentrasi ya. Prosesnya terjadi di dalam elektrolisis ini, kita lihat ya. Kita hapus dulu nih. Seperti ini dia. Nah, elektron keluar dari kutub negatif menuju katoda. Ya. Sini ada baterai, itu kan ada kutub negatif ya. Keluar ke katoda. Jadi di sini nanti salah satunya merupakan katoda, salah satu anoda. Di larutan ini kita tahu ada ion positif dan ada ion negatif kan. Nah, elektron ini akan ditangkap sama ion yang bermuatan positif. Itu ya. Ion yang bermuatan positif. Nah, itu dia, seperti itu. Terus gimana? Ya. Elektron bergerak dari kutub negatif baterai menuju katoda. Nah, spesies yang bermuatan positif dalam larutan akan menyerap elektron dan mengalami reduksi. Jadi ion tadi akan berubah menjadi padat ya. Sementara spesies yang bermuatan negatif akan melepaskan elektron dan mengalami oksidasi ya. Supaya lebih jelas, coba kita lihat di sini ya. Jadi di sini tadi elektron ini akan turun ke sini, ditangkap sama ion positif ya. Jadi nanti di sini ada yang katoda, ada yang anoda. Ini yang katoda, ini anoda. Selalu di sini katoda, selalu di sini anoda ya. Jadi di sini keluar elektronnya ditangkap sama ion positif oleh ion-ion yang ada dalam elektrolit ini. Itu dulu yang pertama ya. Nah, kemudian ion yang negatif ini nanti mengalami oksidasi. Yang positif tadi mengalami reduksi. Kenapa? Si positif ini, ion positif kan menangkap elektron yang dari baterai ini tadi ya. Nah, misalnya X plus tambah elektron menjadi X, mengalami reduksi kan dia. Nah, gitu. Sedangkan yang negatif tadi maksudnya dia berubah menjadi mengalami oksidasi ya. Yang negatif ini nanti ion negatif di sini mengalami oksidasi ya. Supaya lebih jelas kita lihat sebagai contohnya ya. Nah, begini cara menentukan reaksi di katoda dan anoda pada elektrolisis ya. Satu, di katoda terjadi reaksi reduksi dan bermuatan negatif. Yang di anoda terjadi reaksi oksidasi dan bermuatan positif ya. Nah, kemudian elektrolisis nanti ada dua, ada yang lelehan, ada yang larutan. Lelehan ini artinya dipanaskan sampai meleleh tapi tak ada air ya. Terionisasi dia tapi tidak ada air. Kalau larutan berarti ada
airnya, ada pelarutnya gitu ya. Misalnya gini, ini masukkan ada aluminium, katakanlah AlCl3 ya, dipanaskan sampai meleleh itu. Satu lagi masukkan AlCl3, nggak dipanaskan tapi tanpa air, jadi kan sama-sama terbentuk ion, tapi di sini tidak ada air, di sini ada air, itu maksudnya ya. Nah, ini contoh. Pertama kita akan belajar elektrolisis lelehan ya. Nah, di katoda reaksi di katoda terjadi reaksi reduksi. Zat yang direduksi adalah kation logam. Reaksi di anoda adalah reaksi oksidasi dari anionia ya. Nah, ini contohnya, tuliskan reaksi di katoda dan anoda pada elektrolisis lelehan NaCl. Jadi ceritanya seperti ini. Ini lelehan NaCl ya, meleleh dia tanpa air ya. NaCl. Lelehan pun dia dalam bentuk ion ya, Na+ dan Cl-. Nah, seperti itu dia. Kemudian kita elektrolisis kayak tadi. Ini baterainya. Ini kita buat grafit di sini. Ini grafit, kita elektrolisis. Ya. Nanti kan keluar dari negatif masuk ke katoda ya. Jadi Na ini akan menangkap ion positif, ini akan menangkap elektron yang keluar dari baterai ya. Yang keluar dari baterai ya. Nah, kemudian kalau dia menangkap elektron kan berarti di katoda reaksinya seperti ini. Pertama seperti ini ya. Kita ionkan dulu NaCl tadi, Na+ dan Cl-. Ini udah jelas ya. Di sini ada Na+ dan Cl-. Maka di katoda nanti kan Na+ menangkap elektron dari baterai yang keluar dari baterai, berubah menjadi Na. Nah, padat ini Na-nya ya. Ini solid, ini tadi liquid ya, cairan. Yang di anoda kan tadi Cl- ya. Cl- ini ya berubah menjadi Cl2 gitu. Berubah menjadi Cl2 dan sambil melepaskan 2 elektron. Nah, ini seperti itu dia ya. Kita setarakan di sini 2 seperti itu. Cl- kan -1 di sini ya. Di sini 0 kan mengalami oksidasi dia. Na di sini positif 1, di sini 0 mengalami reduksi. Itu maksudnya ya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat ke tadi ya prosesnya ya. Gambar tadi. Nah, ini ya. Supaya lebih jelas ilustrasinya, kita lihat elektrolisis lelehan dulu ya. Elektrolisis lelehan berarti tanpa air. Jadi anggaplah ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Jadi ini katakanlah ini elektrografit, ini elektroda grafit ya. Ini lelehannya tadi, lelehan si NaCl tadi. Lelehan itu berarti kan ada Na+, ada Cl- di sini ya. Di sini ada Na+, ada Cl-. Elektron keluar dari baterai kutub negatif ini ke katoda ini dia. Di sini kan ada, di larutan ini kan ditangkap oleh Na+ elektronnya tadi. Gitu ya. Dan berubah menjadi Na dia di dalam situ ya. Nah, kemudian maka Na+ tadi ditangkap menangkap elektron dari baterai, berubah menjadi Na. Inilah terjadi di katoda gitu. Di anoda kan ada Cl- tadi, berubah menjadi Cl2. Tetap selalu seperti itu, tambah 2 elektron. Nah, gitu dia. Kenapa tambah 2? Cl2 di sini kan supaya setara, kita buat di sini 2 kan. Nah, supaya ini kan elektronnya -2 kan. Jadi elektronnya kita buat 2 di sini supaya sama jumlah muatan kiri dan kanannya, seperti itu dia. Nah, jadi ini cara penulisan reaksi lelehan ya. Seperti itu dia ya. Nanti kan melepaskan 2 elektron si Cl- ini kan tadi ya. Elektronnya dari sini keluar lagi ke sini gitu dia. Masuk lagi di sini, keluar lagi terus dimutar-mutar seperti itu. Ya. Dia anoda yang tadi melepaskan elektron kan, keluar lewat kabel ini, masuk lagi ke dalam baterai, berputar lagi sini, keluar lagi elektron dari sini gitu, dan seterusnya ya. Nah, contohkan kita elektrolisis lagi, misalnya lelehan, katakanlah contoh kedua ya, ada lelehan, supaya lebih jelas ya.
Kita buat contoh yang kedua supaya lebih jelas. Katanya tuliskan reaksi di katoda dan anoda ketika kita elektrolisis lelehan, katakanlah ya Mg Cl2. Jadi lelehan ini kita elektrolisis ya. Bagaimana di katoda, bagaimana di anoda gitu kan. Jadi pertama-tama kalau ini ditanyanya elektrolisis lelehan MgCl2, kita ionkan dulu duanya itu. MgCl2 itu kan terionisasi menjadi Mg2+ dan Cl- ya. Nah, itu dia. Kita serahkan 2 di sini ya. Maka di katoda Mg2+ ini menerima elektron yang dari baterai. Mg2+ tambah 2 elektron. Kenapa 2 elektron? Sesuai dengan muatan ini menjadi Mg dia. Nah, gitu dia. Cl- ini di anoda. Cl- berubah menjadi Cl2 seperti itu dia selalu ya. Nah, supaya dia sama kita buat 2 di sini. Karena elektronnya 2 di sini, maka kita tambahkan di sini 2 elektron. Karena muatannya negatif 2 di sini juga. Elektron kan muatannya min, maka dibuat 2 di sini. Supaya setara kiri dan kanan. Nah, seperti itu dia. Inilah jawabannya. Reaksi di katoda dan di anoda. Untuk lelehannya saya kira cukup jelas. Pertama kita ionkan, kemudian kita tulis reaksi di katoda dan di anoda ya. Tapi di sini ingat ya, elektrodanya elektroda grafit ya, ataupun yang tidak ikut bereaksi atau inert ya. Nah, bagaimana kalau larutan? Nah, kita tahu kalau kita mau elektrolisis, katakan ini larutan NaCl. Nah, berarti kan di sini ada ion Na+, ada ion Cl-, ada H2O. Nah, ada 3 di situ zatnya ya. Maka ini prosesnya lain ya. Jadi rangkaiannya sama seperti tadi, rangkaiannya keluar dari baterai elektron keluar dari baterai yang ada negatifnya dan seterusnya sama prosesnya dengan tadi. Cuman di dalam ini nanti ada persaingan antara 3 zat ini ya. Nah, terjadi di katoda. Apa reaksi di katoda? Di katoda kan terjadi reaksi reduksi ya. Reaksi di katoda terjadi reaksi reduksi. Karena air ada, maka terjadi persaingan yang saya bilang tadi ya, reduksi dan oksidasi. Nah, inilah syaratnya. Jika kation logam golongan 1A, 2A dan aluminium, 1A, 2A dan aluminium dan juga mangan Mn, maka yang akan direduksi adalah air ya. Jadi bukan ionnya ini, airnya malah direduksi. Nah, tapi selain logam itu, maka yang direduksi adalah kation logam tersebut gitu ya. Misalnya gini, larutan NaCl. Nah, bukan Na plusnya, ini kan ada Na plus, ada Cl- ya. Bukan Na plus nanti yang direduksi, tapi airnya. Tapi kalau misalnya Cu, Cl2, nah ini ion Cu2 plus yang direduksi karena dia kalah sama air gitu. Apa syaratnya tadi? Ya ini syaratnya, 1A, 2A, aluminium dan Mn. Selain itu dia yang direduksi begitu ya. Nah, kemudian di anoda gimana? Di anoda juga terjadi persaingan antara zat yang dioksidasi ya. Nah, apa syaratnya? Jika anion nanti SO4-, NO3-, PO4, yang penting ada NO-nya nih, ada OO-nya nih, dan F-, maka yang dioksidasi adalah air juga gitu. Nah, air. Jika anionnya bukan yang di atas, maka yang akan dioksidasi adalah anion tersebut. Nah, seperti itu dia. Jadi terjadi persaingan juga antara air dengan mereka ini di anoda untuk dioksidasi ya. Nah, catatan. Nah, ini reaksinya, reaksi oksidasi air seperti ini. Reaksi reduksi air ini 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- dan H2. Kalau oksidasi air 2H2O berubah menjadi 4H+, H besar nih ya, H+, tambah O2 tambah 4 elektron. Itu reaksinya ya. Nah, supaya lebih jelas kita contohkan. Tuliskanlah reaksi di katoda dan anoda pada elektrolisis
larutan NaCl. Jadi ini ada larutan NaCl. Kita elektrolisis dengan cara rangkaian yang tadi ya, menggunakan elektroda grafit. Grafit itu inert ya. Grafit itu kayak baterai yang di tengah-tengah baterai itu yang hitam itu namanya grafit ya. Kalau kita buka baterai senter itu kan ada di tengah nih hitam, itu namanya grafit. Jadi grafit yang dibikin sini, grafit ini tak bereaksi ya. Itu yang kita bahas. Nah, NaCl ini kita elektrolisis ya. Maka kan di sini ada NaCl ini kan trion menjadi Na+ dan Cl-. Nah, ya. Jadi di dalam sini ada Na+, ada Cl-, dan ada H2O ya, karena larutan ya. Nah, ini dia ya. Di katoda, nah ini tadi kita tahu natrium ini kan, ion natrium ini kan golongan 1A, maka bukan dia yang direduksi tapi air gitu. Makanya di katoda ini reaksinya seperti ini, 2H2O tambah 2 elektron jadi 2OH-. Nah, itu dia. Tambah H2. Ya, memang ini reaksi reduksi, karena airnya yang tereduksi, bukan ion Na+, kalah Na+, itu maksudnya ya. Nah, kemudian di anoda apa? Di anoda kan anionnya kan Cl-. Ini kan bukan SO4, bukan NO3 dan bukan F-, maka dia sendirilah yang akan direduksi ya. Ini Cl- berubah menjadi Cl2. Di sini tambah 2 elektron ya, kurang nih. Seperti itu ya. Cl- sama dengan tadi, Cl- berubah menjadi Cl2, kita reaksikan di sini 2, kita tambahkan di sini 2 elektronnya supaya dia sama gitu ya. Begitulah dia. Nah, contoh kedua misalnya. Nah, ya ini NaCl tadi sudah. Nah, ini misalnya contoh 2. Elektrolisis Ag dengan elektroda grafit ya. Ag SO4. Maka di sini kan ada Ag+, ada SO4 2-. Ya, itu ya. Maka di katoda ya. Ini kan bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan aluminium, bukan juga Mn, maka Ag+ ini yang akan direduksi ya. Maka reaksinya di katoda Ag+ tambah elektron yang dari baterai tadi menghasilkan Ag. Nah, itu yang terjadi di katoda, seperti ini dia ya. Di anoda lihat anionnya ini kan SO4. Nah, maka bukan SO4 yang direduksi tapi airnya, karena tadi ya SO4, NO3 dan F- tadi itu yang yang dioksidasi bukan dianya tapi airnya, sehingga seperti ini dia. Di anoda airnya lah yang akan dioksidasi, seperti itu dia. Seperti ini reaksi oksidasi air. Nah, seperti itulah cara menentukan reaksi di katoda dan anoda, seperti itu ya. Bagaimana kalau dikatakanlah elektrolisis larutan Na2SO4 misalnya. Nah, kalau misalnya larutan Na2SO4 ya. Nah, ini kan Na kalah dengan air, maka air yang akan direduksi. SO4 juga kalah dengan air. Tadi air juga yang dioksidasi gitu. Jadi dua-duanya nanti air yang direduksi air di katoda reaksi air, reduksi air, di anoda oksidasi air juga, seperti itu dia maksudnya ya. Jadi dilihat syaratnya tadi ya. Nah, kemudian kita belajar hukum Farad. Ya, hukum Farad 1 mengatakan massa zat yang berdasarkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan arus yang digunakan ya. Jadi tadi kita kan sudah belajar akan terbentuk endapan ya, itu mau kita hitung ya. Seperti ini tadi. Di sini nanti terbentuk endapan. Berapa massa yang terjadi? Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus M sama dengan ARI kali T dibagi N kali 96.500 ya. AR adalah air logam, I arus yang digunakan dalam ampere, T waktunya dalam detik, muatan N muatan M massa logam yang dihasilkan ya. Jadi kan di katoda tadi dihasilkan logam ya. Padatan. Nah, ini mau kita hitung ya. Kan di katoda misalnya katakan elektrolisis CuSO4, larutan CuSO4 ya.
Maka kan di katoda Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Ini kan artinya ion ini berubah menjadi padat. Ini mau kita hitung berapa gram yang dihasilkan dalam waktu tertentu dalam menggunakan arus sekian ampere gitu ya. Rumusnya ini M sama dengan AR kali I kali T dibagi N kali 96.500 ya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya nih. Itulah massa logam Ag yang dihasilkan pada elektrolisis AgCl. Nah ini kan gini, ini ada larutan AgCl, berarti kan ada Ag plus, ada Cl min ya. Berapa Ag yang terbentuk di katoda gitu ya. Nah di katodanya kan di sini reaksinya Ag plus tambah elektron menjadi Ag ya. Ini massa ini yang mau kita cari ya, massa ini yang mau kita cari. Nah rumusnya adalah ini ya. Nah M sama dengan AR kali I kali T dibagi N kali 96.500 ya. AR ini air logam ya, air logam ini 108. I nya harusnya 10 ampere, harus dalam ampere ya. T nya 10 menit, ini harus detik ya. 10 kali dikalikan 60 karena waktunya harus dalam detik ya, dibagi dengan N. Nah N ini muatan logamnya ya, ini positif 1 ini ya. Nah positif 1 ini makanya di sini 1 ya, 90 kali 96.500 ya. Kalau kita hitung dapatnya 6,72 gram ya. Mungkin untuk mencari N ini harus diionkan, nanti muatannya itulah N nya ya, gitu maksudnya si N. Misalnya ada katakanlah CuCl2, ini kan berubah menjadi Cu elektrolisis CuCl2 Cu2 plus dan 2 Cl min gitu kan. Ini N nya itu positif 2 itu maksudnya positif 2. Jadi jumlah muatan positif logam ini masuk menjadi N di sini. Nah, seperti itu dia. AgCl tadi kan dia positif 1, makanya di sini N nya 1. Seperti itu dia untuk mencari hukum Farad 1 tadi ya. Hukum Farad 2 ini mengatakan massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut ya. Pada elektrolisis dua zat yang disusun secara seri, maka massa yang dihasilkan pada masing-masing kolumeter akan berbanding lurus dengan massa ekivalennya ya. Supaya lebih paham seperti ini dia. Jadi dirangkai secara seri seperti ini elektrolisis tadi. Dirangkai dua zat ya, dirangkai alatnya seperti ini. Dua zat yang kita elektrolisis ya. Di sini AgNO3, di sini CuSO4. Nah, maka nanti seperti ini ya. Massa Cu atau massa Ag yang mengendap pada masing-masing elektroda dapat dinyatakan dengan rumus ini. AR1 dibagi AR2 sama dengan Mn1 dibagi Mn2 gitu ya. Maksudnya kalau kita bikin Cu-nya 1 berarti Ag-nya 2 gitu ya. Itu maksudnya 1 di situ ya. Nah, sebagai contoh kita lihat nih. Pada gambar 1, nah katanya gambar yang ini tadi kita bikin seperti ini ya. Katanya terbentuk Cu sebanyak 5 ampere 5 gram. Berapa massa Ag yang mengendap pada elektroda? Nah, kita masukkan aja ke rumus ya. Jadi di situ Cu-nya 5 gram. Oke, ya, di sini terbentuk di sini Cu 5 gram. Ditanya berapa Ag-nya gitu ya. Nah, jadi di sini kan anggaplah Cu itu 1, Ag itu adalah bagian yang kedua. Ya, maka kita masukkan ke rumus AR1 dibagi AR2 sama dengan M1N1 per M2 N2. Nah, sesuai rumus ini ya. Ini dia. Nah, maka AR1 logam 1 Cu 63,5 ini dibagi dengan AR-nya. AR2 ini Ag 108. M1 berarti MCU, massa Cu 5 gram. Ini dia. N1 Cu kan Cu2 plus ya. Cu kan Cu2 plus karena dari mana Cu2 plus? Karena CuSO4 di situ ya. Nih. CuSO4 itu kan terion misalnya Cu2 plus dan SO4 2 min. Maka N-nya 2 gitu.
ya. Makanya N1 di sini nilainya 2. Sekarang si AG M2 ini yang kita cari, M2. N2 1 karena AG. Nah, terus sini AG NO3 gitu kan. AG NO3 kan berubah menjadi AG plus dan NO3 min, maka ini kan positif 1, maka punya AG adalah 1. Dari situ dapatnya 1 di sini ya. Maka M2 sama dengan kita cari dengan rumus ini, maka dapatnya 17 gram. Nah, seperti itu dia ya. Di sini yang penting adalah kita harus tahu M1, N1, N2. Nah, itu yang paling penting ya. Setelah itu sisanya tinggal masukkan ke rumus. Seperti itu dia. Oke, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi ya. Masalah stoikiometri reaksi elektrolisis ya. Pada elektrolisis zat yang terbentuk misalnya gas dapat ditentukan dengan rumus berikut. Ya, misalnya kan elektrolisis kan kayak ini tadi, kalau kita elektrolisis larutan NaCl kan ada ditimbulkan gas di sini ya, Cl2 ya. Berapa volume gas yang terbentuk ini? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Tadi kalau logam yang mengendap di katoda kan udah tahu. Sekarang kalau misalnya ada gas di anoda ini berapa liter gitu kan? Nah, harus tahu juga kita cara ngitungnya ya. Caranya ada 3 langkah. 1, cari mol elektron dengan rumus, ini rumusnya IT per 96.500. Itu adalah arus T waktu dalam detik. Kemudian cari mol yang ditanya dengan perbandingan. Cari mol yang ditanya dengan perbandingan koefisien dengan elektron. Kemudian cari volume gas yang dihasilkan. Nah, itu langkahnya. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini ya. Berapa liter gas oksigen yang dibentuk di anoda jika CuSO4 dielektrolisis selama 965 detik dan arusnya 10 ampere. Nah, itu dia. Nah, sebelumnya kita udah tahu reaksi di anoda kan ini dia ya. Di katoda nggak perlu karena yang di anoda yang tanyanya. Di anoda kan ini ya. Kita cari mol elektron dengan rumus IT per 96.500. I-nya adalah 10 ya, T-nya 965 detik. Ini dia. Bagi 96.500 dapatnya 0,1 mol. Ini punya si elektron, maka di sini adalah 0,1 mol gitu ya. Mol O2, kita lihat nih. Karena ditanyanya volume O2, kita harus cari mol O2 ya. Nah, mol O2 kan ini 1 dibagi 4. O2 kan sini 1/4 nih. Kali mol elektronnya. 1/4 kali 0,1. Dari situ dapat mol O2 ya. 1 koefisien oksigen 1 nih dibagi koefisien elektron ini kan 4. 1/4 kali 0,1 seperti biasa ya. Maka dapatnya adalah 0,025 mol gitu. Nah, kalau udah dapat mol CO2 karena ditanyanya dalam STP, maka kita hubungkan dengan rumus STP ya. Nah, ya. Volume mol dalam gas STP mol kan sama dengan V per 22,4. Volume V sama dengan volumenya molnya dikali 22,4 gitu kan. Makanya dapatnya molnya 0,025 kali 22,4, 0,56 liter ya. Seperti itu cara mencarinya. Nah, berikutnya yang terakhir dalam elektrolisis ini kita belajar aplikasi apa sih gunanya elektrolisis ini. 1, pemurnian logam ya. Jadi misalnya ada campuran antara seperti ini ya. Pada di bawah ini tembaga tidak murni ya. Di tembaga yang mencampur dengan emas misalnya, kita mau memisahkan emasnya, menarik emasnya gitu ya. Maka dimurnikan dengan cara seperti itu ya. Jadi sini emasnya ini ya. Nah, di sini adalah kita mau tarik misalnya ke sini ini tembaga murni ya. Kita mau tarik tembaga dari sini, dari sini ya. Kita kasih arus kan di sini dia. Yang ini akan larut ya. Cu2 plus ini akan menempel ke sini, ke di katoda ini ya. Ini anoda kan larut, nanti dia larut berubah menjadi ion. Nah, kalau sudah berubah menjadi ion, nanti katakanlah Cu2 plus, elektronnya kan keluar dari sini, ditangkapnya ya. Ion ini tadi menangkap elektronnya tadi kan berubah menjadi tembaga padat. Tembaga padat ini nanti habis di sini nempel semua di sini. Nempel di bagian sini gitu.
Kenapa? Karena dia menangkap elektron yang ada dari baterai ini, sehingga dia berubah menjadi padat dan menempel di katoda ini, ya. Sehingga nanti terpisah semua ini, tembaganya kan ditarik dari sini, dari campuran tadi, itu maksudnya pemurniannya. Nah, kemudian penyepuhan ini pelapisan, ya. Jadi di sini ya zat yang mau kita sepuh, misalnya sendok ini, ya ditaruh di katoda, ya. Nah, di sini kita buat larutannya katakanlah perak AgNO3. AgNO3 kan ada Ag+, ada NO3- di sini, ya. Nah, ini prosesnya sama. Nah, ini kan nanti elektron keluar dari baterai, dikasih baterai di sini, ya. Ini elektron keluar dari sini. Elektron ini sendok ini besi, ya. Kita buat besi Fe, ya, besi padat. Nah, Ag dalam larutan ini, ya, Ag ini kan menangkap elektron, Ag+ menangkap elektron, berubah menjadi Ag, gitu. Padat kan, ya. Padat dia di sini, padat dan menempel nanti dia di katoda ini, ya, di sendok ini. Sehingga sendoknya nanti akan menjadi tebal, ya. Jadi tebal nih, dilapisi oleh perak. Jadi ini ketemu sendok seperti ini. Di sininya nanti perak, ya. Di dalamnya besi, gitu maksudnya. Itu namanya electroplating ataupun penyepuhan, ya. Jadi yang kita sepuh itu kita taruh terus di katoda. Yang mau nyepuh itu taruh di anoda, di kutub positif baterai itu, ya. Kalau kita celupkan ke dalam ke dalam elektrolit, larutan elektrolit ini, maka ya tersendiri, ya. Nanti dia dilapisi sendiri yang di katodanya, gitu. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Semoga paham. Terima kasih.